Salam PJOK, perkenalkan saya Aljanal, guru PJOK di SDI Rata akan berbagi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada fase C. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan mengeksplorasi rekomendasi aktivitas jasmani untuk pencegahan perilaku sedenter. Pembelajaran ini menggunakan model pendidikan kebugaran jasmani yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi mengajar kebugaran dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Model ini melampaui pembelajaran yang semata-mata hanya berupa aktivitas fisik dan olahraga. Strategi pengajaran yang saya gunakan kali ini menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, di mana murid dalam kelompok secara heterogen ditugasi suatu tugas pembelajaran tentang kebugaran jasmani untuk diselesaikan oleh kelompoknya. Terkait gaya mengajar, saya menggunakan gaya belajar mandiri. Gaya ini merupakan salah satu dari 10 gaya pengajaran yang diidentifikasi oleh Moston dan Ashworth. Gaya pengajaran ini menekankan pada pengembangan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik secara aktif mengambil alih tanggung jawab untuk mencari, mengorganisasi, dan mengasimilasi pengetahuan secara mandiri. Mari kita simak keseruan pembelajaran berikut ini. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, kita mulai dengan persepsi dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Aktivitas jasmani, eksplorasi gerakan dan latihan. Tidak lupa juga saya berikan pertanyaan pemantik berupa kalimat terbuka terkait dengan pembelajaran yang akan mereka pelajari, khususnya terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani ini. Ini juga bisa menjadi asesmen awal sebelum murid nanti masuk pada pembelajaran inti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Lanjut, saya membagi murid menjadi beberapa kelompok dengan tetap memperhatikan inklusivitasnya. Setelah selesai, saya memastikan murid ingat nomor mereka dan nantinya mereka akan bergabung pada nomor yang sama untuk menjadi satu kelompok. Sekarang berkumpul dengan nomor yang sama. Nah, setelah mereka berkumpul dalam kelompok masing-masing, saya berikan lembar tantangan berupa lembar kerja siswa yang mereka nanti akan berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan ini. Sesuai dengan konsep belajar mandiri, murid juga nanti diharapkan mampu secara mandiri menentukan latihan apa saja yang bisa dilakukan dan untuk melatih apa, dan khususnya terkait dengan program latihan kebugaran jasmani ini. Menyelesaikan tantangan ini, Pak Guru kasih satu kelompok, satu kelompok. Saya juga memfasilitasi murid satu kelompok dengan satu kelompok untuk membantu mereka dalam proses belajar ini. Murid pun secara mandiri dalam kelompok berusaha menyelesaikan tantangan ini dengan perangkat TIK yang telah saya berikan ini. Mereka berkolaborasi, bekerja sama, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk menuntaskan tantangan ini hingga sampai membuat sebuah program sederhana terkait dengan kebugaran jasmani. Dalam proses ini, saya tetap mendampingi murid-murid tentu dalam menyelesaikan tantangan ini, dan juga saya memberikan pendampingan khusus apabila ada kelompok yang mengalami kesulitan. Sekarang kita presentasi. Lanjut, setelah selesai, saya mengajak anak-anak ke lapangan untuk bersiap presentasi dari hasil diskusi dalam kelompok mereka dan sekaligus nanti mendapatkan umpan balik baik dari kelompok lain ataupun sesama anggota lainnya. Tentunya dari rencana program yang telah mereka siapkan sendiri. Kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas. Ketiga, latihan apa saja yang bisa Anda lakukan? Berlari, melompat, berjalan. Untuk melatih apa? Melatih otot kaki, melatih fisik, meringankan kaki. Yang keempat, apa yang ingin Anda kuasai lebih? Kebugaran jasmani, push up, berlari, melompat, melatih fisik. Anda akan melakukan kapan? Sekarang. Tepuk, good job. Latihan apa yang bisa Anda lakukan? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Murid mempraktikkan latihan sesuai yang telah mereka rencanakan masing-masing dalam kelompoknya. Tidak lupa mereka melakukan pemanasan dulu agar tubuh mereka siap untuk melakukan aktivitas jasmani sesuai dengan rencana mereka.
Ini adalah hasil tantangan yang telah mereka kerjakan dan mereka bersiap untuk mempraktikkan sesuai dengan lembar tantangan ini. Ada kelompok yang melatih kekuatan kaki mereka dengan melakukan lompat berurutan seperti ini. Ada yang melatih kekuatan tangan juga dengan melakukan gerakan-gerakan push up. Dan serunya tentu mereka merencanakan secara mandiri. Dan secara internal mereka terdorong untuk bergerak, beraktivitas, dan melatih kebugaran jasmani. Dan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni mereka dapat berpartisipasi, mengeksplorasi rekomendasi aktivitas kebugaran jasmani, dan juga mencegah perilaku sedenter. Setelah waktu selesai dengan target waktu yang telah mereka tentukan, maka dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran. Tanya lagi, aktivitas jasmani tadi sudah kalian coba pelajari, apa yang disebut dengan kebugaran jasmani? Untuk mengetahui pemahaman mereka terkait dengan kebugaran jasmani dan beberapa rekomendasi aktivitas kebugaran jasmani, saya berikan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan oleh murid-murid saya. Dilakukan sehari-hari dan tidak merasa lelah yang berlebihan. Dan ini sekaligus cara saya untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Dan juga dengan melakukan observasi selama mereka mempraktikkan kegiatan hari ini. Demikianlah praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih dan salam PJOK.